Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Setelah Xiong-er pergi, melihat ini, Ye Chen juga menggosok alisnya dan mengikuti, dan pergi ke lokasi penyergapan yang telah direncanakan sebelumnya dan menunggu. Malam, jatuh ke dalam keheningan singkat. Huo Teng berdiri, tertegun di luar gua. Xie Yun mengerang. Adapun Ye Chen, dia sudah tertidur di bawah pohon besar. Deru. Tiba-tiba, raungan binatang buas yang mengaum berdering, Ye Chen membuka matanya, lalu menggelengkan kepalanya dan menatap Xie Yun dan Huo Teng, apakah kamu mendengar raungan? Bagaimana bisa ada raungan, keributan? Huo Teng dan Xie Yun melirik keluar dan berkata satu demi satu. Apa aku salah dengar? Ye Chen menarik telinganya dan bersandar di pohon besar lagi. Deru. Namun, begitu dia berbaring, raungan binatang itu terdengar lagi. Mendengar suara itu, Ye Chen melompat, mengejutkan Xie Yun dan Huo Teng, jangan kaget. Benar-benar ada suara gemuruh, apakah kamu mendengarnya? Ye Chen menatap Xie Yun dan Huo Teng lagi. Tidak. Xie Yun dan Huo Teng menggelengkan kepala. Aneh. Ye Chen menyentuh dagunya, dan sudah pasti bahwa raungan itu memang ada, sangat kabur, dan aku tidak tahu di mana sumbernya, dan raungan itu sangat aneh, dan itu memiliki sihir yang menipu. Ini dia. Xie Yun bersiap, dan Huo Teng sudah mengangkat palu godamnya sendiri. Adapun Ye Chen, dia juga menutup pikirannya untuk sementara dan mengeluarkan tongkat besi yang didedikasikan untuk memukul menyerang jiwa. Tolong aku. Segera, raungan Xiong-er menangis dan melolong datang, dan sosoknya yang bergulir dengan cepat muncul di mata Ye Chen, Xie Yun dan Huo Teng. Melihat ini, mereka bertiga saling memandang dan melihat ke belakang Xiong-er, ingin melihat siapa orang yang ditarik oleh bocah gendut ke sini. Namun, ketika ketiganya melihatnya, sudut mulut mereka berkedut lebih dari 10 kali. Xie Yun berteriak, dan tanpa sepatah kata pun, langsung melarikan diri. Dasar bocah gendut pembawa masalah. Huo Teng juga memarahi dan mengikuti Xie Yun dan melarikan diri. Ye Chen juga mendengus, dan berbalik dan berlari lebih cepat dari kelinci. Xiong-er berteriak, tolong aku. Xiong-er terlihat seperti bakso, merangkak dan menjerit, berlari dan berteriak, tubuhnya sangat memalukan. Adapun Ye Chen, mereka sudah melarikan diri. Mengapa lari? Bukan karena Xiong-er menarik terlalu banyak orang. Melihatnya, ada banyak orang yang mengejarnya. Jika melihat lebih dekat, itu adalah Qiang, orang terkuat peringkat 8 di gerbang dalam sekte Heng Yue. Fakta telah membuktikan bahwa Ye Chen dan yang lainnya sangat menyadari bagaimana menamparkan mereka, dan belum lagi Qiang, tetapi untuk mengatakan bahwa ada hampir 100 orang di belakangnya. Akan aneh jika mereka dikepung dan tidak menyerang. Tolong aku. Di belakangnya, Xiong-er memutar tubuhnya yang gemuk, dan berlari sepanjang jalan, mengejar Ye Chen. Dasar bocah gendut sialan. Ye Chen, Xie Yun, dan Huo Teng memarahi saat mereka berlari di belakang gunung. Xiong-er sambil berteriak, aku memancing Yang Wei, tetapi semua orang mengikutiku. Ye Chen memarahi satu demi satu, dan ada dorongan untuk membunuh Xiong-er di tempat. Terutama Huo Teng dan Xie Yun, hatinya tertekan, dan Ye Chen pergi untuk menarik orang, semuanya satu per satu. Dan kau malah memancing orang lebih dari 100. 4 senior, sangat cemas, mau kemana ini? Di belakangnya, tawa Qi yang datang. Dan melihat lebih dekat,
itu adalah pagoda perak Qi Yang. Pagoda perak bergetar, menjadi besar dengan cepat, kekuatannya sangat kuat, dan tekanan teror menyelimuti Ye Chen, Xiong Er, Xie Yun dan Huo Teng. Ya, kicauan pedang terdengar seketika. Xie Yun, satu-satunya tahap pembentukan inti di sebanding Ye Chen, Huo Teng dan Xiong Er, dan alisnya berkedip dengan cahaya roh. Pedang sihirnya terbang untuk melindungi ketiga temannya. Aku tidak bisa menahannya. Qi yang mengejar sambil tersenyum, segera menekan pagoda peraknya. Serangan pedang roh Xie Yun bertabrakan dengan pagoda perak dan terpental dari tempatnya. Bahkan Xie Yun dan mereka berempat tersingkir. Xie Yun menyeka darah dari sudut mulutnya, dan Ye Chen pusing sekaligus kaget. Inilah celah antara alam manusia dan tahap pembentukan inti. Artefak roh sudah cukup untuk menekannya. Pada saat ini, empatnya tiba-tiba terbangun, dan trik-trik kecil yang memengaruhi kutu buku mereka telah terlihat, jika tidak, akan menjadi kebetulan bahwa begitu banyak murid dalam muncul pada saat yang sama di belakang gerbang dalam. Ini adalah rencana terencana untuk memusnahkan mereka. Pergi. Tanpa henti, keempatnya berbalik dan berlari. Di belakangnya, Qi yang mengikuti, dan di belakangnya, hampir 100 orang masuk seperti air pasang. Pisahkan, jangan terbawa suasana, kata Ye Chen segera setelah melirik ke belakangnya. Ketiganya tahu, dan langsung berubah arah. Namun, yang membuat Ye Chen salah adalah meskipun mereka berempat terpisah, hampir tidak ada yang mengejar Xie Yun. Sebaliknya, sejumlah besar orang langsung mendatanginya, termasuk Qi Yang. Setelah beberapa saat, Ye Chen tiba-tiba memberikan neraka di dalam hatinya, hanya untuk menemukan bahwa murid-murid dalam yang mengejarnya di belakang pada dasarnya adalah mereka yang telah dikirim ke hutan belantara beberapa hari yang lalu, dan Yang Wei ada di antara mereka, bahkan Zuo Qiuming, yang terluka parah, juga datang. Yah, bukankah itu ide yang bagus? Ye Chen mengutuk, mempercepat dengan tajam. Ye Chen dapat melihat bahwa orang-orang ini mendatanginya, seperti Xie Yun, mereka semua bermain jebakan. Jelas, Xie Yun dan mereka bertiga juga melihatnya. Untuk 100 orang, mereka pada dasarnya mengejar Ye Chen, dan di belakang mereka, hanya sedikit orang yang mengejar. Apa maksudmu? Mata Xie Yun berbalik dan dia menghentikan tubuhnya. Di dua arah lainnya, Xiong Er dan Huo Teng juga berhenti. Melihat kerumunan orang yang luar biasa bergegas ke Ye Chen, mereka terbatuk, terutama Xiong Er, menggosoknya dengan keras memegang alisnya sendiri. Bagaimana perasaanku bahwa aku benar-benar membuat masalah untuk Ye Chen? Jangan lakukan apa-apa, ayo kejar. Xie Yun bergerak lebih dulu. Boom! Di kejauhan, raungan, Qi yang tercepat, telah menyusul Ye Chen. Pagoda perak menyapu tenda perak, memotong sepotong kayu kuno yang menjulang tinggi, dan sebuah batu besar dihancurkan. Ye Chen berlari di depannya. Qi yang jelas lebih mengerikan daripada Zuo Qiuming. Mau pergi kemana kau Ye Chen? Tawa Qi yang mendekat tanpa batas, dan cahaya pagoda perak bahkan lebih menyilaukan. Ya, tindakan terencana ini direncanakan olehnya. Dia juga merekrut sekelompok besar orang. Sepupunya Qi Hao. Ternyata rencananya masih sangat sukses, setidaknya mereka membuat Ye Chen lengah. Boom! Gemuruh. Raungan berlanjut, Ye Chen tidak berani bersantai sejenak, dan setiap kali Ye Chen pergi begitu saja, tempat dia berdiri sebelumnya dilubangi. Ye Chen akan melarikan diri, Ye Chen pasti melarikan diri, belum lagi Ye Chen masih ditekan oleh gelang bintang 7 bayangan bulan,
dan bahkan Qi yang saja bukanlah yang bisa dielawan, belum lagi ada begitu banyak orang di belakangnya yang ingin membalas dendam. Ye Chen dikejar seratus-ratus orang di belakangnya, seperti jaring besar, untuk mengelilingi Ye Chen di tengah. Ini adalah gunung belakang gerbang dalam. Meskipun juga di bawah yurisdiksi Sekte Heng Yue, jika tertangkap, itu akan dinonaktifkan jika tidak dibunuh. Dalam benaknya, Ye Chen melirik pagoda perak kosong dari Qiang. Pagoda itu tidak biasa dan sombong. Bahkan pedang roh Si Eyun di bawah sinar matahari yang sebenarnya tertiup angin, apalagi Ye Chen. Itu tidak boleh ditahan oleh pagoda itu, kalau tidak masalahnya akan besar. Ye Chen mempercepat lagi. Hanya saja Ye Chen baru saja melangkah keluar, dan gelang bintang 7 bayangan bulan di pergelangan tangannya berdengung dan bergetar, dan kemudian bintang kedua di gelang bintang 7 bayangan bulan menyala. Sialan sial sekali. Tiba-tiba, berat gelang meningkat menjadi 1000 kg, dari sebelumnya dengan berat 500 kg, gelang meningkatkan bobotnya sendiri, dan Ye Chen langsung merasa bahwa kekuatan penekan telah berlipat ganda, dan kecepatan serta kekuatannya sangat berkurang. Perubahan mendadak telah membuat Ye Chen lengah, dan kecepatan melarikan dirinya telah dibatasi. Pagoda Qiang menyapu lagi. Boom! Di tempat, sebuah batu besar hancur di tanah, dan Ye Chen, yang kecepatannya dikendalikan, terbang keluar. Apakah kamu tidak berlari? Suara pelecehan drama, Qi yang bergegas ke angin, pagoda datang. Serangan naga. Ye Chen berteriak, dan segera melambaikan tangannya, serangan naga menghantam langit dengan satu telapak tangan. Meskipun suara naga luar biasa, pukulan puncaknya jelas tidak cukup untuk dilihat di bawah pagoda perak. Bayangan naga emas hancur di tempat, dan Ye Chen belum menstabilkan bentuknya, dan terkejut untuk terbang lagi. Itu terlalu lemah. Qi yang datang perlahan, dengan senyum main-main di sudut mulutnya. Dia tidak segera menekan Ye Chen, tetapi tidak sabar. Dia sepertinya menikmati akhir menyedihkan Ye Chen. Pagoda perak berdengung dan bergetar, dan pagoda perak itu menyilaukan, dan Ye Chen benar-benar merasakan kengerian pagoda perak, hanya merasa bahwa sebuah batu besar di kepalanya ditekan, dan Ye Chen tidak bisa bernapas. Pada saat krisis, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan tongkat besi hitam, dan berdenyut dengan keras. Tongkat besi bertabrakan dengan pagoda perak, membuat suara tumpul. Tiba-tiba, Ye Chen menyemburkan darah, dan seluruh lengannya menjadi berdarah. Apa? Kemudian, Qi yang berteriak, memegangi kepalanya dengan kedua tangan, darah mengalir di matanya, dan kepalanya meraung. Oke, melihat ini, Ye Chen membeku dan tanpa sadar melihat tongkat besi di tangannya. Dalam sekejap, Ye Chen ingin memahami bahwa kemampuan tongkat besi didedikasikan untuk memukul jiwa manusia, dan pagoda perak itu adalah senjata sihir bawaan Qiang, yang terhubung dengan Qiang oleh kekuatan jiwanya. Dalam arti, itu juga terhubung dengan jiwa Qiang di pagoda perak. Jelas, Qiang tidak berharap Ye Chen memiliki senjata seperti itu yang didedikasikan untuk menyerang jiwa. Kau benar-benar harta karun. Ye Chen mencium tongkat besi dengan keras, dan Ye Chen berbalik dan lari. Meskipun Qiang terluka oleh kejutan, tongkat besi hanya membuatnya pusing sebentar. Ye Chen, Qiang, yang sadar dari vertigo, sangat marah, dan tidak lagi memiliki senyum nakal, dan bergegas ke Ye Chen seperti iblis. Segera, Qiang yang marah menggunakan keterampilan rahasia untuk mengejar di belakang Ye Chen. Di depan, Ye Chen seperti serigala.
Terlebih lagi Ye Chen telah dikelilingi oleh banyak murid dalam. Ye Chen, lihat bagaimana kau melarikan diri hari ini. Di hadapannya, belasan murid dalam berkumpul. Yang pertama adalah Yang Wei yang telah menderita kerugian besar di tangan Ye Chen di hutan tandus. Ye Chen melompat dan menyerang seperti seekor kera di depan Yang Wei, menunggu Yang Wei melakukan keterampilan, dan memukul kepalanya dengan tongkat. Apa? Tiba-tiba, Yang Wei berteriak, kepalanya berdarah, dan jatuh ke tanah sambil memegangi kepalanya. Hentikan dia, Zuo Qiuming menyerang dengan senjata ajaib tergantung di kepalanya. Dan kemudian menggerakkan tongkat besi di tangannya. Apa? Selanjutnya, jeritan terus berdering, Ye Chen membawa tongkat besi sangat ganas, tetapi murid-murid batin yang muncul di sekitarnya dibanting satu persatu dengan keras olehnya, dan bergegas keluar dari pengepungan. Pada malam yang sunyi, pegunungan di belakang gerbang dalam sangat gelisah, dan matanya penuh dengan kekacauan. Saya tidak tahu kapan, deru gerbang dalam di belakang gunung berangsur-angsur dimusnahkan, terutama di hadapan Ye Chen, hampir semua, sehingga lebih dari 100 orang dikalahkan Ye Chen. Beri aku jalan keluar gunung, dia pasti masih gunung. Qi yang berteriak, wajahnya sedikit menakutkan, yang lain, bantu aku mencari, aku akan melihat sampai kapan dia bisa bersembunyi. Dan, pergi dan ajak Yang Bin kepadaku. Yang, saudara Yang Bin, para murid di sekitar tercengang, tetapi ketika mereka melihat wajah Qi Yang, mereka tidak berbicara. Yang Bin, murid sejati ke-7 Heng Yuezong peringkat ke-7, 1 poin lebih tinggi dari Qi Yang. Apa perlu mengirim murid sejati untuk menangkap murid di tahap kondensasi Qi? Jawabannya iya. Semua orang tahu bahwa Qi yang benar-benar marah kali ini. Dia adalah salah satu dari 9 murid inti sejati Sekte Heng Yue, ditambah lebih dari 100 murid dalam, dan memukul tengah malam. Alih-alih menjatuhkan Ye Chen, malah tidak bisa menangkap Ye Chen. Baginya, ini adalah rasa malu terbesar dalam hidupku. Pergi ke Yang Bin untuk membantu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Qi yang sangat mementingkan Ye Chen. Seorang murid sejati tidak dapat mengetahuinya, jadi hubungi yang lain. Segera, lebih dari 100 murid dibagi menjadi 2 rute, satu diblokir di pintu keluar bagian dalam, dan yang lainnya bertanggung jawab untuk mencari Ye Chen. Seberapa akrab pemandangan seperti itu bagi kebanyakan orang, ketika mereka diuji di hutan tandus, bukankah mereka mencari Ye Chen seperti ini? Hutan tandus itu besar, tetapi gunung di belakang gerbang dalam lebih besar. Tidak mudah menemukan seseorang. Pada saat ini, Ye Chen, yang mati-matian mencari semua orang, telah menyeret tubuhnya yang berdarah ke dalam gua tersembunyi. Setelah bermain di tengah malam, Ye Chen bergegas keluar dari pengepungan beberapa kali, dan akhirnya berhasil menyingkirkan murid yang mengejarnya. Meskipun tongkat besi itu sombong, Ye Chen tidak bisa menahan murid terlalu banyak, dan dia hampir dipukuli. Ye Chen dengan cepat menyemprotkan bubuk obat tersembunyi di pintu masuk gua. Setelah melakukan ini, Ye Chen memasukkan 3 pil ke dalam mulutnya, dan kemudian mengeluarkan labu emas ungu untuk mengairi cairan spiritual. 1 jam kemudian Ye Chen terbangun oleh suara dengkuran di luar gua. Ye Chen berguling dan melompat, dia dengan cepat datang ke tepi lubang, dan kemudian melihat keluar melalui celah rumput liar yang berserakan. Ditemukan bahwa 3 murid dalam sedang mencari-cari, dan setiap orang juga memiliki manik-manik roh bercahaya yang ditangguhkan. Saudara Qi yang benar-benar marah kali ini. Ketiganya mencari dan berbicara.
Untuk menangkap Ye Chen, saudara Yang Bin diundang. Yang Bin, Ye Chen, di tepi gua, mendengar nama itu dengan jelas, seolah dia tahu asal-usul Yang Bin di mulut mereka. Dua murid sejati, kamu benar-benar pantas untukku. Dalam hati terkutuk, Ye Chen dengan hati-hati ditarik kembali ke dalam gua, dan wajahnya menjadi jelek. Tetapi Ye Chen bahkan jika Ye Chen memiliki tongkat besi di tangannya, Ye Chen masih tidak akan bisa mengalahkan Qi Yang. Jika Qi Yang mau mengundang Yang Bin yang lebih kuat dari Qi Yang, ini akan menjadi masalah besar bagi Ye Chen. Sudah berakhir, kali ini benar-benar jatuh ke dalam lubang. Ye Chen menggosok alisnya dengan keras. Cepat atau lambat mereka akan menemukanku di sini. Aku tidak bisa mengalahkan hanya satu Qi Yang, apalagi Yang Bin dan lainnya. Semua ini karena bocah gendut sialan. Ye Chen menutupi wajahnya secara langsung. Kali ini, krisis bahkan lebih parah ketika hutan tandus waktu itu. Di bawah krisis, cahaya Ye Chen menyala. Kuharap belum terlambat. Setelah menutup pikirannya, Ye Chen memikirkannya, memanggil Zizixuan, dan kemudian mengeluarkan tas penyimpanan dengan telapak tangannya, dan bahan material untuk meningkatkan Zixuan. Zixuan, kau harus naik tingkat, bisakah kamu membantuku melewati kesulitan, ini kan? Melewati kesulitan.